Selamat siang Pak Irwan, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu, Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah Pak Irwan, beberapa hari yang lalu saya sudah menginformasikan kepada Pak Irwan ya, bahwa hari ini nanti kita akan mengadakan supervisi akademik di kelas pembelajarannya Pak Irwan, yaitu di kelas 6. Nah, saat supervisi akademik nanti kita akan melalui 3 tahap ya, mulai kita pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Nah, saat ini kita mengikuti atau melakukan kegiatan pra observasi. Nah, kita ini nanti di pra observasi ini kita punya sama-sama bertujuan dan punya sama berharap bahwa saat ini kita berdiskusi untuk melihat atau mengevaluasi dulu sejauh mana kesiapan Pak Irwan dalam pembelajaran nanti yang akan kita supervisi. Nah, terkait supervisi nanti mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pak Irwan dalam pembelajaran, baik itu juga di akademik, pengetahuan serta pengalaman Pak Irwan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk pembuka percakapan kita ini di siang ini ya, boleh saya tahu apa kira-kira harapan Pak Irwan yang ingin diperoleh saat kita melakukan pra observasi ini? Ya Bu, terima kasih. Saya senang sekali Bu. Saya bisa bersama dengan Bu. Saya juga senang di sini sudah disupervisi, akan disupervisi nanti. Jadi harapan saya adalah supaya nanti program saya bisa meningkat. Bagaimana proses pembelajaran di kelas saya. Jadi apa yang terjadi di kelas saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pelaksanaan maupun pembelajaran yang akan saya lakukan Bu. Baik, terima kasih. Jadi tujuan kita kali ini adalah berdiskusi terkait persiapan Pak Irwan dalam pembelajaran nanti, yang nantinya akan kita adakan supervisi. Kalau boleh tahu nih, materi atau mata pelajaran apa yang akan disampaikan Pak Irwan nanti kira-kira? Jadi RPP yang saya sampaikan itu adalah pelajaran matematika. Yang akan saya sampaikan adalah berkaitan tentang pecahan Bu. Jadi konsep pecahan, anak-anak akan memahami dari mana pecahan, pembagian pecahan itu kok bisa dijadikan perkalian atau tadi dibalik. Nah, asal muasalnya akan saya bahas nanti. Berarti nanti Pak Irwan mau praktek mapel matematika ya? Di topiknya adalah tentang pecahan dan mengubah pecahan atau pembagian dalam pecahan. Kalau boleh saya tahu RPP-nya mana ya? Oke, ini RPP-nya. Baik, nanti akan saya baca dan saya pelajari dulu. Kemudian kira-kira tujuan dari RPP sing panjenengan buat itu terkait dengan anak-anak itu bagaimana? Jadi saya ingin anak-anak itu mengetahui ya, anak-anak tidak mengenal hanya rumus saja, tetapi mengetahui dari mana asal muasal konsep itu dilakukan. Konsep itu kenapa kok kita menggunakan cara pembagian pecahan itu dibalik menjadi perkalian. Jadi anak-anak, saya harapkan ketika anak-anak tahu asal muasalnya dari konsep itu, anak-anak tidak ketika anak-anak lupa, anak-anak mengingat konsep, maka anak-anak akan kembali paham berkaitan dengan perkalian tersebut dan pembagian. Baik, terima kasih Pak. Videonya sudah bagus sekali, luar biasa. Selanjutnya saya ingin tahu itu begini kan, RPP atau modul ajar yang kita gunakan itu yang pertama diferensiasi ya, yang jenengan ambil. Kemudian apakah di situ ada integrasi dengan KSE atau itu pembelajaran sosial emosionalnya? Ada Bu. Kemudian untuk diferensiasinya panjenengan nanti terfokus pada diferensiasi yang bagaimana? Kalau diferensiasi yang saya tampilkan yang pertama adalah konten. Konten karena paling mudah. Jadi saya menyampaikan ke anak-anak dalam bentuk video
visual audio, kemudian saya juga ada demonstrasi yang mana saya meminta keterlibatan salah satu siswa untuk mengamati kegiatan demonstrasi tersebut. Jadi di sini nanti diferensiasinya terfokus di konten, proses juga tidak? Ada. Oh ada di proses juga, berarti ada konten dan proses. Kemudian untuk integrasi KSE atau kompetensi sosial emosionalnya yang mungkin Bapak selipkan dalam pembelajaran yang akan Bapak berikan nanti, itu kira-kira untuk KSE-nya itu apa saja ya Pak? Untuk KSE-nya saya lebih menekankan pada anak-anak untuk bekerja sama dalam kelompok. Oke, kolaborasi ya. Terus mungkin menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak. Ada ya? Saya berikan penguatan pada saat anak-anak pada saat mengerjakan itu mungkin timbul miskomunikasi atau apa, saya memberikan penekanan di situ. Oke, jadi ada bagaimana cara melakukan kolaborasi saat anak-anak bekerja sama atau bekerja kelompok, kemudian juga menimbulkan rasa percaya diri manakala anak-anak itu mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusinya bersama kelompok. Mungkin juga bisa ini Pak Irwan disisipkan tentang rasa tanggung jawab dari anak-anak. Nanti kan di dalam satu kelompok ini ya, mungkin ya di kelompoknya anak-anak itu punya peran sendiri-sendiri. Mungkin bisa sedikit diberikan gambaran kepada saya Mas nanti terkait observasi saya nanti saya fokuskan ke mana gitu. Dari kelompok-kelompok kecil itu saya bentuk dengan berdasarkan diferensiasi Bu. Jadi saya kelompokkan ada anak yang memang menonjol dalam bidangnya, saya selipkan tersebut, dan saya minta, saya berharap ketika ada proses tersebut nanti anak-anak yang boleh dikatakan menonjol dalam bidang bisa memberikan warna dalam kelompok tersebut. Dan tentunya setiap kemampuan anak-anak berbeda-beda dan kemampuan itu akan timbul pada saat anak-anak bekerja kelompok. Okay. Baik, terima kasih luar biasa sekali bahwa dalam pembentukan kelompok ini saya garis bawahi Pak Irwan itu membentuk kelompok yang mungkin punya kemampuan heterogen ya. Jadi setiap kelompok itu mungkin nanti bisa berkolaborasi, bahkan bisa memberikan suatu bimbingan kepada teman-temannya ya. Mungkin karena ini oke ya. Biasanya Bapak atau Ibu guru itu menyampaikan informasi itu mungkin anak-anak agak kurang jelas. Nah, dalam kelompok kecil nanti mungkin dari temannya memberikan penjelasan kepada temannya mungkin lebih bisa dipahami dari temannya tadi, atau biasa disebut tutor sebaya itu bisa lebih masuk. Nah, baik, terima kasih. Memang dari tutor sebaya itu Mas Pak, sorry ya, kadang-kadang nggak apa-apa sih saya panggil Mas, nggak apa-apa. Dari tutor sebaya, anak-anak akan lebih bisa mengimplementasikan kemampuan emosionalnya. Bagaimana cara berinteraksi dengan teman, bagaimana cara memberikan informasi kepada teman agar mudah dipahami. Kemudian juga bagaimana mereka bekerja sama. Yang diharapkan tidak ada salah satu kelompok ya nanti yang pasif. Jadi bagaimana Pak Irwan nanti bisa menumbuhkan semangat dan antusias anak-anak dalam proses pembelajaran, karena itu ada kelompok-kelompok kecil sehingga instruksinya harus lebih intens kepada kelompok kecil itu nanti, gitu ya. Nah, terima kasih Pak Irwan. Mungkin untuk pembelajaran bisa dimulai dan pra observasinya mungkin sudah cukup jelas gambarannya. Mudah-mudahan nanti saat pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya titip ada keberpihakan pada siswa. Ya, jadi Pak Irwan mudah-mudahan bisa membawa anak-anak itu antusias, menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, sehingga anak-anak itu antusias belajar, semangat, dan pada akhirnya bisa
menumbuh kembangkan potensi yang ada di dirinya, terutama di bidang atau di mata pelajaran matematika. Ibu, terima kasih. Dari sini saya sudah mendapatkan gambaran nanti Bu pada pembelajaran saya besok. Jadi saya nanti bisa menemukan model maupun strategi. Saya juga akan menambahkan mungkin media pembelajaran sehingga apa yang saya tampilkan besok bisa maksimal. Yeah. Tadi sudah saya secara singkat saya sudah mendengar bahwa nanti Jenengan sudah menampilkan beberapa sumber belajar ya, mulai dari video, juga ada praktek, juga ada berupa buku-buku pelajaran dari anak-anak. Baik, terima kasih Pak Irwan atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Sampai ketemu nanti ya di kegiatan observasi di kelas 6 mapel matematika topik desimal. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang nggak masuk? Semua mulai dari si Patu, si Pani sampai dengan Kava masuk semua, ada 13 anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ya, saya minta tolong anak-anak berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo kita berdiri dulu. Ada hitungan 3, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, jadi sebelumnya saya menyampaikan bahwa kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang konsep apa itu bilangan asli, apa itu pecahan. Nah, pada kesempatan kali ini, pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara membagi bilangan pecahan dengan bilangan asli. Anak-anak bisa melakukannya, anak-anak bisa mengerjakannya. Nah, sebelum kita lanjut, ini saya ada ya. Kalau kalian lihat anak-anak tapi bertanya-tanya, ini untuk apa? Ya loh. Nah, ini apa ini? Air, Pak. Air. Nah, kira-kira air ukuran segini berapa liter? Betul. Ini Pak Irwan membawa botol dengan ukuran persis 1 liter. Nah, persis 1 liter. Dan ini nanti akan saya bagi menjadi, saya tuang, saya bagi air ini ke dalam 3 gelas dengan jumlah yang sama. Kira-kira ada yang tahu, kira-kira kalau kita bagi, kita tuang ke dalam 3 gelas dengan jumlah yang sama, cara nuangnya bagaimana? Apa ini dituang, dipenuhi dulu, terus gantian, apa bagaimana? Bagaimana ya caranya? Tahu, Pak. Cara menuangnya bagaimana? Ada yang tahu? Bagaimana? Bagaimana? Nah, kebetulan gelas ini adalah gelas dengan ukuran yang sama. Jadi di sini kita ada masalah bagaimana cara membagi ya toh, air yang jumlahnya 1 liter ini dibagi dengan gelas yang sama. Kalau kita kaitkan dengan konsep pecahan bahwa konsep pembagian bahwa pembagian itu adalah pengurangan yang diulang sampai
ini akan belajar bagaimana pecahan dibagi dengan bilangan asli. Ini sebetulnya adalah bilangan yang untuk bilangan asli karena akan kita bagi. Kira-kira ukurannya sama apa enggak? Nah, saya bagi kira-kira airnya tetap sama apa enggak? 1 liter, 1 liter, 1 liter? Tidak. Oke, jadi kita tuang dulu. Kita tuang dengan ukuran yang sama. Seperti konsep pembagian, bahwa konsep pembagian adalah pengurangan yang berulang-ulang sampai habis. Oh, ini masih ada. Kita tuangkan sini. Coba saya tanya ya, coba sini ya. Nah, ya di tengah. Coba ya, apa kira-kira sudah sama ya? Sudah sama ya? Enggak, Pak. Enggak. Oke, oke. Sama? Sudah? Oke, kita tuang sampai habis. Kita tuang sampai habis. Enggak. Maka, nah enaknya di matematika seperti ini. Kita tidak tahu, kita bisa mengukur ini, mengukur jumlah air tanpa menggunakan alat ukur yang betul-betul valid. Dengan apa? Langsung bahwa ini adalah ukurannya 1/3 dari 1 liter. Nah, hebatnya anak matematika itu nggak perlu diukur berapa liter 1. Nah, coba disimak namanya. Halo BKC, di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan dan bentuk-bentuk pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu taman terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Kucing hitam berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2 per 9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3 per 9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4 per 9. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Bagian dari keseluruhan. Ibu membeli buah semangka. Buah semangka Nah, tapi ada isinya. Dari sampai Ya kan? Pak, ini gitu. Sudah? Oke, sudah. Ya, cukup. Lanjut nomor 2. Ya, silakan. Lanjut nomor 2. Kita bagian lalu berisi Kenapa dibagi 3 bagian dulu? karena satu kotak akan dibagi menjadi 13. Satu kotak dibagi menjadi 13. Airnya ada berapa ini? Satu ini sebenarnya 1/3 liter karena ini 1/3 atau 1/2? 1/2. 1/2 liter. Maka yang dirajal yang mana ini? Yang 3 bagian atau setengah lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam. Harus selesai ya. Oke. Minum dulu Pak Irwan, makan. Minum dulu. Biar tidak lelah. Baik, kita lanjutkan pra observasinya ya. Baik. Kali ini saya ingin memberikan mungkin juga pertanyaan, juga penguatan atau umpan balik kepada Pak Irwan terkait jalannya observasi yang sudah saya lakukan tadi di pembelajarannya Pak Irwan di kelas 6 mapel matematika tadi. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin saya berikan yaitu kira-kira bagaimana perasaan Pak Irwan sekarang setelah tadi melakukan pembelajaran di kelas 6 yang sudah panjenengan lakukan?
hidupnya Bu kalau tadi ya, karena sebetulnya memang sudah biasa melakukan pembelajaran di kelas, tapi ketika diobservasi ada supervisi tentu ya agak tegang sedikit lah Bu, tapi alhamdulillah ya menurut saya sudah cukup baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Irwan. Ya memang pembelajaran atau mengajar di dalam kelas itu memang pekerjaan kita sehari-hari ya. Tapi manakala di situ kita ada orang lain yang memberikan atau menilai atau memberikan observasi, apalagi direkam, itu memang ada apa ya? Hal-hal yang membuat kita itu agak gugup, agak juga ini masih perlu kita tarik nafas. Kita juga ingin stop dulu mengadakan fokus dalam mengajar. Nah, Pak Irwan, setelah tadi sudah selesai pembelajarannya, kira-kira nih dari penilaian Pak Irwan sendiri, dari sebelum observasi yang kita lakukan, kira-kira sejauh mana Pak Irwan sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang Pak Irwan harapkan, itu sejauh mana? Jadi yang saya kembangkan sebetulnya saya tekankan adalah literasi dan kolaborasi anak-anak, karena di situ di FPB saya membuat diferensiasi untuk anak-anak bagaimana supaya anak-anak itu bisa bekerja sama, arti kolaborasi dengan teman-teman. Saya membagi kelas dalam kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa. Tetapi harapan saya tingkat kolaborasi anak-anak pada saat mengikuti pembelajaran saya itu lebih aktif. Iya. Jadi dari penilaian Pak Irwan ya sudah terlaksana ya, meskipun itu masih ada atau perlu peningkatan. Kemudian untuk diferensiasi yang panjenengan rencanakan mulai dari pra itu, apakah kira-kira sudah sesuai dengan ekspektasi yang panjenengan harapkan? Kalau menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan RPP. Akan tetapi tingkat kolaborasi ya sedikit banyak pada tingkat kolaborasi anak masih ada yang kurang. Ada anak-anak 1-2 anak yang kurang aktif dalam mengikuti diskusi yang padahal di situ sudah saya buat sedemikian rupa. Itu yang mungkin perlu ditingkatkan. Mungkin karena memang anak-anak ya Pak Irwan ya itu memang butuh bantuan, butuh pendampingan, juga butuh penguatan, manakala anak-anak itu kurang fokus dalam pembelajaran. Terima kasih tadi kayaknya Pak Irwan sudah beberapa kali memberikan penguatan dan pemfokusan saat anak-anak melakukan kerja kelompok ya, karena anak-anak ada yang bermain sendiri, ada yang mengantuk. Nah, betul sekali yang Pak Irwan lakukan. Jadi manakala anak-anak itu fokusnya sudah kurang, nah itu perlu kita fokuskan kembali dengan mungkin SPK yang seperti Pak Irwan lakukan tadi, juga dengan mungkin pendampingan yang ke kelompok-kelompok kecil itu lagi. Jadi itu sudah sangat bagus yang Pak Irwan lakukan. Kemudian yang selanjutnya tentang KSE-nya. Nah, kira-kira kompetensi sosial emosional anak-anak yang sebelum observasi sudah kita sepakati kemarin tadi ya, ada kolaborasi, kemudian percaya diri, kemudian ada tanggung jawab yang ingin Bapak tanamkan di pembelajaran itu, kira-kira sudah seberapa jauh dilaksanakan anak-anak? Untuk ada ya beberapa anak yang mungkin tidak kepercayaan dirinya masih belum kuat. Jadi terlihat dari anak-anak ketika saya berikan tugas, ternyata apa yang konsep yang sampaikan seharusnya dikerjakan, tapi justru anak-anak malah mungkin agak bingung tanya sana sini, sehingga waktunya juga semakin molor. Jadi itu tanggung jawab, jadi KSN-nya tanggung jawab dan kemampuan kepercayaan diri anak itu masih menurut saya perlu ditingkatkan. Ya. Memang tidak semuanya itu bisa berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Namun
mungkin kita bisa tahu Pak Irwan apa dari kendala anak-anak itu. Jadi kita tidak bisa semata-mata menjudge ke anak-anak ini tidak mau bekerja kelompok dengan baik, tidak bisa konsentrasi. Nah, itu tugas kita Pak Irwan, bagaimana kita itu bisa melayani anak-anak yang seperti itu. Pada saat tertentu atau di luar itu kita panggil sendiri, kita tanya kenapa saat tadi pembelajaran kurang fokus, kurang konsentrasi atau merasa tidak semangat. Nah, tentunya anak-anak nanti mempunyai suatu alasan sendiri mengapa hal tersebut dilakukan. Mungkin karena ada masalah, mungkin karena belum sarapan, mungkin karena masih ada hal-hal yang dipikirkan. Nah, itu memang perlu bantuan untuk pemecahan dari seorang pendidik, terutama wali kelasnya nanti Pak Irwan. Terus kemudian yang tadi disampaikan Pak Irwan kan masih ada kendala-kendala kan, meskipun secara keseluruhan sudah tercapai, tetapi masih ada kendala atau belum bisa secara maksimal. Nah, kira-kira apa yang nantinya ingin Pak Irwan lakukan terkait dari kekurangan-kekurangan yang tadi? Dari kekurangan yang tadi tentu saya yang pertama ada beberapa anak mungkin yang kurang aktif, mungkin akan saya menggali informasi apakah memang karena pembelajaran itu belum menarik bagi anak tersebut, atau mungkin anak mungkin karena dia ada masalah atau apapun, saya juga tidak tahu. Yang jelas dari hasil nanti evaluasi, baik itu kalau ternyata nanti memang hasil dari evaluasi anak-anak kok nilai dari nilai akhir anak-anak itu banyak yang jelek, berarti mungkin akan saya evaluasi gaya pembelajaran saya nanti. Dan seandainya kalau ada hanya 1-2 anak yang mendapatkan nilai jelek, mungkin saya akan meminta informasi, menggali informasi terkait dengan anak tersebut, atau mungkin ada masalah atau memang mungkin belum sarapan juga tidak tahu kan. Itu. Ya. Memang itu yang terpenting Pak Irwan ya. Setelah kita melakukan pembelajaran, refleksi itu sangat penting. Kenapa pembelajaran saya masih belum seperti yang saya inginkan? Nah, itu perlu adanya refleksi. Dari adanya refleksi tadi kita nanti akan memberikan perbaikan-perbaikan di pembelajaran berikutnya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi terkait perbaikan mungkin strategi atau model pembelajaran yang ingin Pak Irwan kembangkan lagi, itu kan kaitannya dengan pengembangan kompetensi diri ya. Nah, kira-kira nih Pak Irwan ingin mengembangkan potensi diri Pak Irwan itu, potensi yang mana yang perlu dikembangkan, kemudian melalui apa yang kira-kira bisa Pak Irwan lakukan? Jadi kalau dari evaluasi yang mungkin dari Ibu berikan kepada saya dan dari siswa, nanti saya berharap tentunya saya bisa lebih meningkatkan gaya belajar saya, meningkatkan pembelajaran baik itu berdifferensi atau KSN-nya bisa lebih tertanam ke anak-anak. Jadi juga saya juga bisa lebih memanfaatkan media, sehingga mungkin anak-anak ketika anak-anak mungkin terasa bosan dengan kegiatan atau LKPD yang saya berikan, mungkin saya bisa boleh dikatakan memodifikasi LKPD tersebut sehingga mungkin anak-anak lebih tertarik, sehingga tidak manajemen waktu, tanggung jawab anak-anak untuk mengerjakan lebih tertib lagi. Oke, terima kasih Pak Irwan. Baik, rencana Pak Irwan itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan nanti itu semua bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga sesuai dengan keinginan Pak Irwan, nanti kompetensi dalam pembelajaran Pak Irwan akan semakin meningkat, sehingga nanti di ujung-ujungnya hasil dari pembelajaran Pak Irwan itu anak-anak bisa lebih memahami lagi tentang materi-materi yang ingin Pak Irwan sampaikan, kemudian juga tertanam tentang kompetensi sosial emosional anak-anak, baik itu dalam berkolaborasi dengan temannya, baik itu tentang rasa percaya dirinya, dan juga rasa tanggung jawabnya itu tertanam di anak-anak. Karena
memang tugas kita itu menuntun anak-anak untuk bisa melakukan hal-hal yang bersifat positif, sehingga kita tanamkan budaya-budaya positif di sekolah kita pada umumnya dan di kelas Pak Irwan pada khususnya. Terima kasih Pak Irwan atas waktunya, mulai dari pra-observasi, kemudian observasi di kelas, dan saat pasca observasi ini ya. Saya berharap mudah-mudahan kegiatan supervisi kali ini membawa dampak yang baik bagi Pak Irwan khususnya dan bagi pembelajaran dan bagi saya juga, dan untuk kepentingan peserta didik kita. Mudah-mudahan SDN 3 Kaliploso ini pendidikannya akan semakin baik, anak-anak juga menjadi terbiasa budaya-budaya positif, serta meningkatnya prestasi-prestasi baik di akademik maupun non-akademik di SD kita. Terima kasih Pak Irwan atas waktunya. Mohon maaf ya, manakala tadi saat melakukan pra maupun observasi bahkan sampai pasca observasi ini ada hal-hal atau perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas saran dan kritiknya buat saya. Semoga nanti saya juga bisa lebih baik. Terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.